Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya kali ini saya akan sharing mengenai perkebunan kelapa sawit ya, yang sekarang ini masih menjadi pilihan untuk berkebun yang sangat menguntungkan bagi pelakunya ya. Jadi akan saya bahas sedikit banyak mengenai berbudidaya tanaman kelapa sawit ya, biar supaya lebih elok, supaya lebih kita leluasa memandang perkebunannya. Saya akan coba naik ke menara ini ya. Menara ini untuk tingginya kurang lebih 20 meteran. Kita coba naik, tapi untuk naiknya berikan saya waktu supaya biar fokus ya, karena memang untuk besi-besinya ini sudah mulai rapuh, jadi harus sedikit berhati-hati. Jadi enaknya tanam sawit ini, kita tanam, tunggu selama 3 tahun, sudah pasti menghasilkan ya. Dengan satu catatan, kita rawat, kita jaga untuk skema pemupukannya. Jadi untuk tanam sawit ini tidak bisa sembarangan, tidak bisa kita cuman tanam saja kemudian kita ambil hasilnya, bukan begitu ya. Jadi kita tanam, kemudian kita rawat, kita lakukan pemupukan rutin. Pemupukannya ini untuk perkebunan kelapa sawit 1 tahunnya 3 kali ya. 1 tahun 3 kali pemupukan, atau juga boleh lebih, disesuaikan dari pendapatan perkebunan kita. Nah ini, jadi barangkali di sini ada penonton yang mempunyai cita-cita untuk tanam sawit, untuk menjadi petani kelapa sawit. Dengan adanya video ini bisa membantu menambah pengetahuannya ya. Ya. Dari ketinggian 10 meter kurang lebih masian. Jadi sebenarnya saya ini agak sedikit ngeri ya kalau naik menara ini, karena memang lumayan tinggi, 20 meter. Jadi saya pelan-pelan. Sembari kita membahas mengenai menjadi pembudidaya tanaman kelapa sawit ya. Sebenarnya untuk menjadi pembudidaya tanaman kelapa sawit ini tidak begitu repot ya. Karena untuk proses panennya kita hanya melakukan selama 1 bulan 2 kali pemanenan. Kemudian untuk perawatan pemupukannya itu kita bisa lakukan 1 tahunnya 3-4 kali, tergantung kebutuhan dari perkebunan kita ya. Mulai merasa kram kakinya ini ya, sampai di ketinggian hampir 15 ini. Nanti kita teruskan lagi ngobrolnya. Kita selesaikan dulu untuk naik ini, karena memang kalau yang nggak terbiasa naik ini lumayan ngeri ya. Oke, tunggu dulu view-nya biar bagus juga ya kalau kita dari atas. Oke, kita perhatikan dulu untuk besi-besinya ini. Kau jangan keras-keras, di satu-satu dulu di. Bismillah. Karena memang besinya ini mengerikan. Nah ini ya view-nya dari atas, ketinggian 20 meter untuk perkebunannya. Bagus ya. Oh ya, sedikit tambahan. Perkebunan ini milik swadaya ya, milik pribadi, bukan milik perusahaan atau PT. Tanah ini didapat dulu dari program transmigrasi, kemudian didirikan koperasi unit desa, yaitu KUD. Nah ini hasilnya sudah jatuh tahap kedua dalam penanamannya. Yang pertama sudah direplanting, kemudian tanam kembali
dan usianya sudah 4 tahun ini ya. Baik, kita kembali lagi untuk pembahasannya mengenai pembudidaya tanaman kelapa sawit. Jadi untuk rekan-rekan yang ingin memulai menjadi pembudidaya tanaman kelapa sawit, bukan masalah repot ya. Kalau kita punya modal, kesemangatan, punya modal, ataupun yang nggak mau repot, kita langsung beli langsung di yang jual perkebunannya. Jadi untuk penghasilan sawit ini sangat lumayan sekali dan sudah bisa terbaca ya algoritma pendapatan dari perkebunan kelapa sawit ini. Jadi dalam 1 hektar itu bisa mendapatkan potensi tonase dalam per sekali panen 2 ton ya. Artinya kalau sampai 1 bulan itu kita bisa mendapatkan 4 ton. Tinggal kita kalikan harga dengan pendapatan kita ya, tonasenya ya. Biasanya per tonnya itu maksudnya harga sawit ini stabilnya di angka 2 sampai 3.000 ya per kilonya. Jadi tinggal kita kalikan saja. Dan untuk proses panennya cukup 1 bulan 2 kali kita lakukan pemanenan. Jadi sangat sangat terkendali sekali bagi kemampuan kita untuk berkebun. Jadi tidak perlu setiap hari kita ke kebun, cukup 1 bulan 2 kali begitu. Ini sebenarnya saya grogi bukan karena pembicaraan ya, karena memang saya takut ketinggian ya. Ini saya duduk ini ya, jadi lumayan ngeri ini. Bukan apa-apa ya. Jadi kalau misalkan rekan-rekan ada yang kurang jelas mengenai pembahasan saya kali ini, bisa langsung tulis di kolom komentar. Ini juga ngeri soalnya atapnya aja udah bolong-bolong ini ya. Udah bolong-bolong. Besinya di bawah tadi udah mulai keropos, jadi agak lumayan ngeri. Makanya untuk ngomongnya pun ikut terbawa, jadi grogi kita. Mungkin tidak banyak lagi yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau rekan-rekan ada yang punya niat untuk punya kebun sawit atau tanam sawit, mudah-mudahan diberikan kesemangatan, diberikan kemudahan ya dalam cita-citanya. Menjadi petani kelapa sawit ini tidak susah kok. Kita yang sudah menekuni dari beberapa tahun lalu, untuk hasilnya lumayan. Jika memang ingin punya perkebunan kelapa sawit yang memang bisa dijagakan untuk kedepannya, usahakan punya kebun sawit ini 4 hektar. Tapi awal mula kita ingin merintis 1 atau setengah hektar cukup untuk modal kita merintis ke depan. Mudah-mudahan cita-citanya dipermudah ya. Kalau untuk normalnya, untuk idealnya kita punya kebun sawit ini 4 hektar itu sudah ideal. Kita dapat menabung, kita dapat makan sehari-hari dari hasil perkebunan kelapa sawit itu. Jadi kalau misalkan ada yang membandingkan bagaimana dengan karet dan dengan sawit, saya tidak bisa tidak bisa memberikan hasilnya mana yang baik, mana yang bagus. Silakan rekan-rekan nilai sendiri dari sawit ataupun karet. Yang jelas kalau sawit kurang lebih seperti yang ada di penjelasan saya sebelum ini. Nah, ini ya. Oke. Saya ucapkan mohon maaf apabila dalam video saya kali ini banyak sekali kekurangan, karena memang saya takut ketinggian. Ini demi hasil yang baik, demi view yang indah di dalam video saya nekat untuk naik ke tower ini ya. Tapi mudah-mudahan penjelasan saya ini kalau memang kurang baik, kurang bagus, kurang dicerna atau kurang dapat poin dari video ini, lain waktu saya akan buatkan lagi, saya akan ngobrol lagi tentang pembahasan menjadi pembudidaya tanaman kelapa sawit ya. Intinya saya sekarang ini saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.